Hudaybiyah itu terjadi ketika Rasulullah melakukan umrah di tahun 6 Hijriah, yang kemudian dihalangi oleh kaum kafir Quraisy, yang akhirnya Rasulullah melakukan perjanjian sama kafir Quraisy, yang perjanjiannya berlaku selama 10 tahun. Artinya dimulai dari tahun 6 Hijriah, 10 tahun bakal berakhir perjanjian itu di sekitar tahun 16 Hijriah. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah melakukan penaklukan Mekah di tahun 8 Hijriah. Artinya, apakah di sini Rasulullah melanggar perjanjian atau tidak? Di sini jadi permasalahan dari Rasulullah dalam tahun 6 Hijriah, sedangkan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, terjadi di 8 Hijriah. Artinya baru berjalan 2 tahun Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, sudah mengambil kota Mekah di tangan orang kafir Quraisy. Dan apakah itu dianggap melakukan perjanjian atau mengingkari perjanjian? Dalam hal ini ulama menjawab, Rasulullah saat itu tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh beliau bersama para kafir Quraisy. Tapi sebelum Rasulullah melakukan penaklukan kota Mekah, lebih dahulu kafir Quraisy melanggar perjanjian. Nah, di sini di zaman kita pahami ini terjadi sulh Hudaybiyah terjadi 10 tahun. Tapi kemudian baru berjalan 2 tahun Rasulullah mengambil kota Mekah. Nah, ini kayaknya Rasulullah mengingkari janji, mengingkari perjanjian dengan kafir Quraisy. Tidak. Justru sebelum terjadi penaklukan kota Mekah, kafir Quraisy yang lebih dahulu melakukan mengingkari perjanjian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Islam masalah perjanjian ini sangat ketat, terutama perjanjian yang sifatnya wajib seperti ini. Ini antara perjanjian seperti famastaqamu lakum fastaqimu lahum, kata Allah. Ketika mereka baik, istiqamah beserta kalian, maka kalian juga harus istiqamah beserta mereka. Artinya ketika mereka baik, kita juga harus baik. Seperti halnya Yahudi Madinah. Itu Yahudi Madinah ketika Rasulullah membuat piagam Madinah yang berisi sekitar 10 poin, banyak poin berisi dalam piagam Madinah, yang salah satunya orang Yahudi dibebaskan tinggal di negara di Madinah, orang Islam juga aman. Jadi artinya kehidupan orang Yahudi semua ditanggung oleh kehidupan orang Yahudi, semuanya aman di negara Madinah di bawah pengawasan negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa yang terjadi yang kemudian diperangi kaum Yahudi oleh Rasulullah seperti Bani Nadir, Bani Quraidah, itu diperangi oleh Rasulullah karena mereka mengingkari janji. Mereka mengingkari janji bersama Rasul, akhirnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul kha'inin wa in khiftum wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'inin. Ini kata Allah tentang perjanjian. Wa imma takhafanna, jika kalian muslimin ini takut terhadap orang kafir, mereka bakal berkhianat. Kira-kira kita takut ini perjanjian 10 tahun, kira-kira ini mereka sudah mulai merusak perjanjian. Itu lebih baik daripada kita yang harus melawan mereka duluan. Lebih baik langsung dibatalkan perjanjian,
bertemu dengan mereka. Ini perjanjian kita yang sudah berjalan 2 tahun kita batalkan. Tujuan apa? Tujuan supaya kita berhak memerangi mereka, seperti halnya mereka yang berkeinginan mengingkari janji. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Jadi di sini jangan terjadi, walaupun sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Rasul dan kafir Quraisy berlaku selama 10 tahun, tetapi kemudian Rasul setelah berjalan 2 tahun menaklukkan kota Mekah. Ini di sini tidak dianggap mengingkari janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru sebelum Rasul mengambil kota Mekah, kaum kafir Quraisy telah melanggar duluan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sulh Hudaybiyah. Itu terjadi setelah umrah qadha. Setelah umrah qadha, berarti terjadi ingkar janji dari kafir Quraisy setelah tahun 9. Jadi setelah tahun 9 Hijriah, setelah umrah qadha yang dilakukan setahun setelah sulh Hudaybiyah. Jadi sulh Hudaybiyah tahun 8 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah, astagfirullah. Tahun ke-6 Hijriah, kemudian tahun ke-7 Hijriah Rasulullah melakukan umrah qadha. Setelah umrah qadha baru mereka melakukan ingkar janji, baru kemudian di tahun ke-8 Rasulullah mengambil kembali kota Mekah dari tangan kafir Quraisy. Kemudian kita lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menyangkut ayat peperangan. Ayat kemarin, waqtuluhum, bunuh mereka dimanapun kamu ketemu mereka, dan keluarkan mereka dari tempat mereka mengeluarkan kalian, yaitu Makkah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti dari kekufuran, artinya mereka masuk Islam. Ini kafir Quraisy yang dasarnya harbi, tapi kemudian jika mereka masuk Islam, mereka berhenti dari kekufuran, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, itu mengampuni bagi mereka, Rahim, sayang, Allah sayang dengan mereka. Ini seperti halnya terjadi di sebagian sahabat Rasulullah yang dulunya kufar. Seperti yang pernah kita dengar cerita Sayyidina Wahsy. Sayyidina Wahsy ini orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asadullah. Kemudian dibunuh oleh Wahsy yang kemudian dibelah perutnya, dimakan, disiram oleh Hindun. Yang kemudian Hindun juga masuk Islam. Subhanallah. Karena Islam, hidayah Allah ini nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang Abu Lahab ketuanya kafir Quraisy, tapi anaknya Sayyidina Ikrimah sahabat Rasulullah. Al-Walid bin Mughirah itu ketuanya kafir Quraisy yang menentang Rasulullah. Tapi kemudian anaknya Sayyidina Khalid bin Walid jadi pimpinan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin perang dari kalangan Islam. Sayyidina Khalid bin Walid, bapaknya kafir, anaknya jadi muslim. Jadi fa ini tahu, maka jika mereka berhenti dari kufuran, nanti yang masuk Islam, fa innallaha ghafurur rahim. Maka semua Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Jadi kembali ke Wahsy, dasarnya kufar, malahan yang membunuh Sayyidina Hamzah, tapi kemudian ketika menaklukkan kota Mekah, beliau masuk Islam. Diterima Rasul. Diterima, walaupun awalnya Rasul merasa berat. Awalnya karena beliau yang membunuh pamannya itu Sayyidina Hamzah. Tapi kemudian Rasul juga menerima beliau Islamnya Sayyidina Wahsy, dan beliau menjadi muslim mukmin yang kuat, Sayyidina Wahsy. Begitu juga Sayyidina Khalid bin Walid yang kita ceritakan. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid ketika perang Uhud, siapa yang mengalahkan Muslim? Beliau. Karena Sayyidina Khalid bin Walid, beliau jadi
pemimpin perang dari kaum kafir Quraisy ketika terjadi perang Uhud. Jadi pimpinannya Khalid bin Walid. Kemudian beliau ini yang mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Siapa? Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Tapi kemudian beliau masuk Islam dan juga beliau yang menjadi pimpinan perang di dalam tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidayah Allah, tidak bisa diprediksi. Allahumma hdina ila sawa'is sirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah ini doa yang selalu kita minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada satupun doa yang kita mohon ke Allah seperti doa hidayah. Jadi doa hidayah wajib kita minta kepada Allah minimal sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi permasalahan, jangan kita terpengaruh oleh syubhat dari orang kafir yang menganggap ini muslimin ragu dengan agamanya. Kenapa ragu? Oh, karena mereka meminta petunjuk terus kepada Allah. Artinya mereka ragu. Masih apakah ini benar? Masih benar yang saya lakukan Islam? Akhirnya minta petunjuk ke Allah. Jadi mereka menganggap karena kita memohon petunjuk kepada Allah, seolah-olah kita ini belum terpetunjuk. Kalau kita belum punya mangga, minta mangga. Ini kita belum. Ini cara memahami kaum kufar la'natullah alaihim. Mereka menganggap ini muslimin belum terpetunjuk. Karena kenapa? Buktinya mereka masih meminta petunjuk. Artinya mereka belum. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang benar kita memohon petunjuk kepada Allah bukan berarti kita belum terpetunjuk, bukan. Kita mohon petunjuk kepada Allah supaya Allah menetapkan hati kita terus dalam keadaan terpetunjuk. Karena bisa jadi sekarang kita terpetunjuk, bisa jadi semenit kemudian kufar. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita mukmin yang kuat, bisa jadi besok masuk kafir. Murtad, na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita baik, bisa jadi besok jahat. Maka dari sini kita dituntut oleh Allah untuk terus berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk. Artinya beri petunjuk supaya kita tetap terus berkekal dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami, berarti ini belum terpetunjuk, buktinya dia meminta. Bukan. Kita minta supaya terus dalam keadaan kekal dalam keadaan terpetunjuk dari Allah yang sekarang sudah terpetunjuk. Karena kita sekarang sudah mendapat petunjuk dari Allah, apakah nanti kita bisa menjamin besok kita masih menjamin diri kita masih dalam keadaan mendapatkan petunjuk dari Allah? Belum tentu, kita nggak bisa menjamin. Maka dari itu kita memohon kepada Allah supaya terus dalam keadaan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti dari kekufuran kemudian masuk Islam, fa innallaha ghafurur rahim. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semenit sebelum kufur, sebelum meninggal. Sedangkan kafir ini, kafir seumur hidupnya kafir, semua jahat, Masya Allah. Sejahat Fir'aun misalkan, tiba-tiba sehari sebelum meninggal masuk Islam, semua diampuni dosa dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti dari kekufuran dan masuk Islam, maka sesungguh Allah Maha mengampuni lagi menyayangi mereka. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.